Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Gustiani, Prodi D3 Analis Kesehatan semester 4, NIM 181500007. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang materi vitamin, macam-macam, beserta fungsinya, yang bertujuan untuk mengetahui peranan penting vitamin dalam tubuh, macam-macam, dan beserta fungsi vitamin. Baiklah, pengertian vitamin adalah sekelompok senyawa organik amina yang sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh tubuh. Karena vitamin berfungsi untuk membantu pengaturan atau proses kegiatan tubuh. Vitamin tidak dapat dihasilkan oleh tubuh. Karena itu, jika tubuh kita kekurangan vitamin, akan lebih mudah terkena penyakit. Jenis-jenis dari vitamin yaitu adalah vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Dan ada juga vitamin kompleks, yaitu vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, dan B12. Langsung saja, vitamin A atau disebut retinol berfungsi dalam pembentukan indera penglihatan yang baik, terutama di malam hari, dan penyusun pigmen pada di retina. Vitamin A ini bersumber dari sayur-sayuran, contohnya wortel, bayam, labu, brokoli, susu, ikan, hati, dan buah-buahan. Jika kita tidak mengkonsumsi vitamin A, akan berdampak seperti rabun senja, katarak, infeksi saluran pernapasan, menurunnya daya tahan tubuh. Selanjutnya, vitamin B. Vitamin B ini sering disebut dengan tiamin, berfungsi menjaga kesehatan kulit dan membantu mengkonsumsi karbohidrat menjadi energi yang diperlukan oleh tubuh. Vitamin B ini bersumber dari gandum, daging, susu, kacang hijau, ragi, beras, dan telur. Jika kita tidak mengkonsumsi vitamin B, akan berdampak menjadi denyut jantung lemah, pandangan kabur, gampang kesemutan, kulit kering, tidak sehat, mudah lemah, dan daya tahan tubuh yang menurun. C. Vitamin C ini sering disebut dengan asam askorbat, berfungsi senyawa pembentuk kolagen, penyusun jaringan kulit, sendi, dan tulang. Vitamin C bersumber dari pepaya, jeruk, stroberi, jambu, kubis, tomat, nanas, dan sayur-sayuran yang segar. Jika kita tidak mengkonsumsi vitamin C, akan berdampak buruk seperti rambut kering, rontok, mudah infeksi pada luka, gusi berdarah, rasa nyeri pada persendian. Selanjutnya, vitamin D. Vitamin D ini sering disebut dengan kalsiferol, berfungsi membantu metabolisme kalsium dan tulang. Vitamin D banyak bersumber dari ikan salmon, tuna, sarden, minyak ikan, susu, telur, dan keju. Jika kita tidak mengkonsumsi vitamin D, akan berdampak buruk kepada mudah terkena penyakit, gigi akan mudah rusak, bisa mengalami kejang-kejang, pertumbuhan tulang yang tidak normal. Selanjutnya, vitamin E. Vitamin E ini sering disebut dengan toksoferol, berfungsi dalam menjaga kesehatan berbagai jaringan di dalam tubuh, mulai dari jaringan kulit, mata, sel darah merah, dan hati. Dan vitamin E ini sering bersumber dari kecamba, minyak tumbuh-tumbuhan, ikan, ayam, dan banyak lainnya. Jika kita tidak mengkonsumsi vitamin E, akan berdampak buruk pada osteoporosis dan gangguan saraf dan otot. Terakhir, vitamin K atau sering disebut dengan koagulasi, berfungsi dalam pembentukan sistem peredaran darah yang baik dan penutupan luka. Bersumber dari kubis, susu, kuning telur, sayur-sayuran, dan jika kita tidak mengkonsumsi vitamin K, akan berdampak kepada darah sulit mengalir, pendarahan di dalam tubuh,
Selanjutnya vitamin B kompleks. Yang pertama itu vitamin B1, berfungsi untuk menjaga kesehatan kulit. Vitamin B1 biasanya bersumber dari sayur-sayuran, biji-bijian, dan buah-buahan. Dampak yang ditimbulkan jika tidak mengkonsumsi vitamin B1 yaitu anemia, sembelit, dan selanjutnya vitamin B2 atau disebutnya riboflavin, berfungsi dalam metabolisme di tubuh manusia. Biasanya vitamin B2 ini bersumber dari sayur-sayuran, jamur, telur, dan ikan salmon. Dampak yang ditimbulkan jika tidak mengkonsumsi vitamin B2 adalah menurunnya daya tahan tubuh, mudah lelah, kulit kering, dan mulut kering, bibir pecah-pecah, dan sariawan. Selanjutnya vitamin B3. Vitamin B3 berfungsi untuk menghasilkan energi, metabolisme lemak dan protein, biasanya bersumber dari buah-buahan, biji-bijian, dan biji bunga matahari, gandum, ragi, ikan, ginjal, dan kentang manis, dan juga daging unggas. Jika tidak mengkonsumsinya, dampak yang ditimbulkan yaitu mudah lelah, gangguan pencernaan dan perut, kehilangan selera makan, dan depresi. Selanjutnya vitamin B5 yaitu berfungsi untuk metabolisme, reaksi pencernaan nutrisi makanan terutama lemak. Biasanya bersumber dari daging sapi, daging ayam, susu, sayur-sayuran, dan hati, kacang hijau. Dan dampak yang ditimbulkan jika tidak mengkonsumsi vitamin B5 ini adalah otot mudah kram, susah tidur, kulit pecah-pecah, dan lain-lain. Selanjutnya vitamin B6 berfungsi sebagai salah satu senyawa koenzim yang digunakan untuk menghasilkan energi melalui jalur sintesis asam lemak. Vitamin B6 bersumber dari beras, hati, ikan, beras tumbuh, kacang-kacangan, jagung, ragi, dan daging. Dampak yang ditimbulkan jika tidak mengkonsumsi vitamin B6 yaitu mudah sakit, mudah merasa lelah, kulit pecah-pecah, kram pada otot dan insomnia. Selanjutnya vitamin B7 berfungsi koenzim pada reaksi-reaksi yang mengangkut penambahan atau pengeluaran karbon dioksida kepada senyawa yang aktif. Selanjutnya vitamin B9 berfungsi penting dalam sintesis sel-sel baru. Bersumber dari sayuran-sayuran yang hijau, hati, daging, tanpa lemak, biji-bijian, kacang-kacangan, dan jeruk. Dampak yang ditimbulkan jika tidak mengkonsumsi vitamin B9 yaitu terganggunya fungsi otak, pertumbuhan tulang belakang, sariawan, dan selanjutnya vitamin B12 berfungsi pada metabolisme energi dalam tubuh. Biasanya bersumber dari jamur, kedelai, telur, hati, daging, dan lain-lain. Dampak yang ditimbulkan jika tidak mengkonsumsi vitamin B12 yaitu kurang darah, anemia, mudah lelah, lesu, dan terkena penyakit kulit lainnya. Selanjutnya manfaat masing-masing vitamin. Vitamin yang larut dalam lemak. 1. Vitamin A untuk memelihara kesehatan mata dan fungsi imun menjadi salah satu faktor utama yang membantu pertumbuhan sel serta berperan dalam proses pembentukan gen dan protein. Kedua, vitamin K berfungsi membantu proses pembekuan darah. Ketiga, vitamin D berfungsi membantu penyerapan kalsium dan fosfor yang penting bagi kesehatan tulang serta memelihara saraf. Keempat, vitamin E berfungsi melindungi membran sel, dapat mencegah pembekuan darah yang berlebihan serta memasukkan oksigen ke dalam darah.
Selanjutnya, vitamin yang larut dalam air, yaitu vitamin B, menyediakan cadangan energi seperti vitamin B6 dan melepaskan energi vitamin B12, serta memelihara sistem saraf dan visual. 2. Vitamin C berfungsi untuk membantu pembentukan kolagen dan melawan radikal bebas yang dapat merusak DNA. Demikianlah ulasan kami mengenai vitamin, semoga bermanfaat. Baiklah, itulah ulasan mengenai materi vitamin hari ini. Kesimpulannya yaitu vitamin merupakan nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh untuk tumbuh dan menjalankan fungsinya dengan baik. Vitamin mudah rusak dan berubah bentuk jika terkena panas dan asam. Struktur vitamin akan berubah ketika masuk ke dalam tubuh. Tubuh tidak menyerap vitamin dalam bentuk awal, melainkan di setiap dalam bentuk provitamin, vitamin yang belum aktif. Vitamin memiliki sifat yang mudah larut dalam air dan lemak. Itulah kesimpulan yang dapat saya ambil pada materi vitamin hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.